Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam ini kita masuk pada bulan yang mulia, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan manfaat kepada kita dunia sampai akhirat. Kalau seandainya tidak ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ini percuma. Ada artinya percuma, urip itu percuma kalau seandainya kita tidak punya Nabi Muhammad SAW. Karena beliau ini adalah makhluk yang paling istimewa di hadapan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusianya kan tak bisa sama lagi, saudara. Uang itu bisa sama no. Sama Beb, saya sama Fulan sama-sama manusia. Tidak sama. Makhluknya Allah ini bertingkat-tingkat. Dan di antara makhluk Allah, makhluk yang paling bagus itu adalah bangsa manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Memang Allah Ta'ala itu pilih manusia itu lebih istimewa dari bangsa malaikat, lebih bangsa daripada bangsa jin, lebih istimewa daripada bangsa setan, lebih istimewa daripada binatang, daripada pohon, batu, gunung, laut, dan isinya. Manusia lebih istimewa. Dari Allah pilih para nabi dan para rasul itu muncul di alam dunia berupa manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian, siapa yang datang rasul? Apa bangsanya Rasul itu? Min anfusikum, dari bangsa manusia seperti kalian. Artinya tidak bisa disamakan makhluknya Allah satu sama lain itu tidak sama. Begitu pula bangsa manusia, satu manusia dengan manusia lainnya itu berbeda. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang yang beriman sama yang tidak beriman tidak sama. Wong Islam sama wong Islam itu tidak sama derajatnya. Wala abdul mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum katanya. Seorang budak, sampai tinggal kemenangan. Seorang budak, abdul itu seorang budak, hamba sahaya, bukan pembantu. Seorang budak derajatnya paling rendah. Ya, bangsa manusia itu abdul itu sudah paling rendah. Tetapi dia mukminun, dia beriman sama Allah Ta'ala itu khairun, itu lebih baik min musyrikin walau a'jabakum. Itu kata Allah Ta'ala derajatnya lebih istimewa di sisi Allah daripada orang yang musyrik, walaupun kamu terkagum-kagum sama dia, mungkin karena kayanya, mungkin karena jabatannya, mungkin karena kehebatannya. Kata Allah Ta'ala, kamu jangan memandang orang kafir dengan pandangan kagum. Kamu tahu orang mukmin, tapi dia itu budak, dudukannya lebih istimewa di hadapanku, kata Allah Ta'ala, daripada orang yang dia tidak beriman, sekalipun kamu kagum kepadanya. Wala anatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan seorang wanita tetapi budak itu lebih istimewa ketika dia beriman daripada orang yang dia itu adalah orang kafir perempuan. Walaupun kamu kagum-kagum dengannya, katanya Allah Subhanahu. Artinya beda. Yang beriman sama yang tidak beriman beda. Yang Islam sama yang tidak Islam berbeda. Kemudian walladzina utul ilma darajat. Yang punya ilmu sama yang tidak punya ilmu itu derajatnya berbeda. Semua derajatnya berbeda. Apa? Kita sama guru-guru kita itu derajatnya tidak sama, dan jangan disamakan. Menyamakan sesuatu yang tidak sama itu dosa. Tapi kita harus inzilunas menanzilahum, harus ditempatkan manusia itu pada tempatnya. Orang yang punya ilmu, orang yang punya kedudukan di hadapan Allah Ta'ala itu derajatnya berbeda. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang ahli maksiat? Tidak sama. Tidak sama, tidak mau kita samakan. Hal yastawi alladziina la ya'lamuuna kama alladziina la ya'lamuun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak tahu? Tidak sama. Wallahi la yastawun. Tidak bisa disamakan, katanya Allah Subhanahu.
Nah, kalau ditanya bin sopo, bin bangsa manusia yang paling api, dia bangsa manusia yang paling bagus, ya para aulia, para salihin. Siapa di atasnya Habib, para nabi dan para rasul. Siapa lagi di atasnya itu Habib, ulul azmi. Siapa di antara ulul azmi paling istimewa? Yang paling istimewa yaitu adalah kita sebagai umatnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makhluk paling istimewa, manusia, makhluk ini banyak, yang paling bagus yang manusia. Manusia beriman sama tidak beriman, bagusnya beriman. Yang beriman sama punya ilmu, bagusnya punya ilmu. Ulama tingkatannya beda-beda, ada yang sidikin, ada yang arifin. Tingkatan paling puncak para nabi dan para rasul. Nabi dan rasul itu pun dari rasul fadlan batu alabat derajatnya tidak sama. Paling puncaknya ulul azmi. Ulul azmi pun derajatnya berbeda. Yang paling tinggi adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah Pak, kita ini lahir setelah kanjeng Nabi lahir, itu alhamdulillah. Seandainya kita ini lahir di alam dunia sebelum kanjeng Nabi lahir, kita ini termasuk bangsa yang apes yang celaka. Karena siapa yang memperjuangkan kita? Para nabi dan para rasul yang sebelum Nabi Muhammad saja, itu di akhirat akan datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu Nabi Muhammad yang mengatakan ada wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Adam dan para nabi dan para rasul setelah ada, semuanya nanti akan berada di bawah benderaku, kata Nabi Muhammad SAW. Yauma la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba. Kata Allah Ta'ala hari itu, hari apa Beb? Kalau sampai sudah mati baru sampai paham omongan saya. Kalau jenengan sudah dibungkus kafan, ditidurkan di kuburan, ditutup sama tanah, sampai pulang, saat itu jabatan sampai tidak manfaat, uang sampai tidak manfaat, penghormatan manusia yang kagum-kagum sampai tidak manfaat. Hari itu yang manfaat cuma satu, perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Allah bilang di Al-Quran, kalau sampai tidak percaya ini kafir. Karena kalau jenengan tidak percaya sama yang mau saya sampaikan, berarti tidak percaya sama Quran. Kalau tidak percaya sama Quran, manisaka bil Quran, faqadir saja. Wong saya tidak percaya yang kebenaran Al-Quran, murtad. Satu gue tidak percaya kisah kabar saya paling Allah ya Al-Quran, mereka langsung secara otomatis murtad keluar dari kebenaran Allah. Apa kata Allah? Saat kita mati kita ketemu dengan alam selanjutnya, masuk dalam dimensi akhirat. Apa kata Allah? Pada saat itu manusia tidak ada yang diizinkan untuk berbicara. Dalam ayat yang lain, fala yasma'una illa hamsa. Dan terdengar kecuali bisik-bisik, tidak ada suara maksudnya. Jadi berani ngomong ketika Allah murka, illa kecuali man adina lahu rahman wa qala sallallahu. Kecuali orang yang dikasih izin sama Allah. Siapa? Kata Imam Suyuti dalam tafsirnya, orang yang dimaksud yaitu Nabi yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang lain dari Jurnal, yang didengar dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya datangnya bulan Maulid, datangnya bulan kelahiran beliau, kita harus berbahagia. Karena kalau tidak datang Nabi Muhammad, dari mana kita mendapat rahmat dari Allah? Dari mana kita akan mendapatkan keberuntungan? Kita mau dijadikan orang yang selamat dari mana? Yang ngasih Allah, tapi yang bagi-bagi Nabi Muhammad. Allahu mu'ti wa ana qasim. Memang si apalin Allah, tapi si adu'um mereka Nabi Muhammad. Ada yang menduduk mengatakan Nabi, mereka menganggap Nabi Muhammad mereka makhluk yang biasa. Padahal kita saja antara satu sama yang lain tidak sama dan tidak boleh disamakan. Orang yang tidak mengerti Nabi Muhammad, pada beliau lah rahmat yang dihadiahkan Allah. Innama ana rahmatun muhda. Saya adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya si aturum gunakan Nabi menampilkan tak sama kalau sebenarnya, maka sama tak Allah bagian rahmat dari Allah Taala. Ya